Yufaqihu fid din. Ada kalimat din di situ. Apa artinya din? Agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta sebetulnya, Ibu ya. Itu tidak, agama itu rusak. Di agama itu konsep-konsep kehidupan yang membuat kita tidak rusak. Rusak cara berpikirnya, rusak cara memandangnya dan sebagainya, ya. Sebetulnya dalam bahasa Arab din itu agak-agak jauh dari makna agama, ya. Agama itu sebagian kecil aja, ya. Din itu dari kata dana. Dana yadnu, gitu kan. Sesuatu yang dekat. Dekat. Wadanal jannataini dan, kan? Wadanal jannataini dan. Ada orang kalau sudah masuk surga itu akan dekat dengan kenikmatan surga. Masya Allah. Ibu sekarang kalau mau misalnya ngambil anggur kemana? Ke tukang anggur, kan? Baik, ke kebun metik dulu. Di surga tidak. Di surga pengen anggur, tik ngambil. Ya, Masya Allah. Pengen jeruk, tinggal ngambil. Dekat, bahkan sambil, kata Quran sambil bertelekannya muttaqiina fiha, sambil tidur-tiduran aja pengen anggur, datang gitu ya. Masya Allah. Saking dekatnya. Itu dana namanya. Orangnya disebut dani. Ya. Ya, jadi din kenapa disebut din? Karena orang semakin belajar tentang agama, semakin dekat dengan Allah. Ya. Din dari kata dana berarti sangat dekat. Kenapa din disebut dengan din? Karena orang yang belajar agama, seharusnya kalau benar belajarnya semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Jadi kalau ada orang belajar ikut taklim, belajar agama, semakin jauh dari ketentuan Allah, ada yang salah tuh di situ. Ya. Awas, katanya belajar, katanya ikut taklim, kok bisa ngisap sabu-sabu? Kok bisa melakukan maksiat? Kok bisa menipu orang? Ada yang salah di situ. Ada yang keliru gitu kan? Ada yang keliru. Baik. Jadi ibu sekalian, teman-teman sekalian, orang yang benar belajar agamanya otomatis akan mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya disebut kalau laki-laki dengan dani, kalau perempuan daniyah. Ya. Misal, nia dan niyati yang dekat dengan Allah, daniyah gitu kan? Ya. Itu terserah, mau pakai Ahmad, mau pakai yang lain, pokoknya ada makna itu. Gak usah jauh-jauh ya, itu urusan yang lain, kita hanya fokus ke sini saja. Nah sekarang perhatikan. Perhatikan, karena itu kalimat din di Quran ketika disebutkan itu seringkali dilekatkan dengan Allah. Ya. Lihat kalimatnya, kalimat din pertama di Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina inda Allahil Islam, kan? Inna dina inda Allahi. Sungguh din yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat din dilekatkan dengan kata Allah karena orang-orang yang belajar tentang agamanya seharusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, mohon maaf ya. Tadi kalimat baik tadi, masih ingat hadisnya? Apa bunyinya? Masih ingat? Ya, apa bunyinya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu. Kalimatnya mesti lengkap. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat kebaikan, berubah jadi orang baik, maka akan diberikan bimbingan, kelembutan untuk mau belajar tentang agamanya. Artinya orang baik menurut Allah bukan belajar biasa, tapi belajar tentang agamanya. Jadi anak ibu, misalnya, maaf ya, rajin sekolahnya favorit, belajar matematika sampai hebat, jenius di bidang fisikanya, tapi nggak kenal agama, dia bukan orang baik menurut Allah. Walaupun semuka bumi menyanjung dia. Ini juara olimpiade usia masih 5 tahun misalkan, dan sebagainya. Udah, itu selesai ketika meninggal. Sampai di akhirat dia bukan orang baik. Belum baik. Ya. Jadi mohon maaf, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, yang dimaksudkan adalah terkait dengan bimbingan agamanya, ad-din. Ya. Nanti di hadis yang kedua dan ketiga, saya terangkan bagaimana kaitan orang belajar agama dengan pengetahuan umumnya. Dan tidak pernah ini keliru ya. Semua orang-orang hebat yang jenius di masa Islam dan kemudian hasilnya diambil oleh Barat, itu semua akan belajar tentang agama dulu. Ya. Akan belajar tentang agama. Pertama sholat, kedua baca Quran. Dan sudah ada penelitian Bu ya, yang melakukan dokter non-muslim. Ternyata kalau orang seringkali rajin baca Quran, bahkan sampai hafal Quran, itu kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari biasanya.